Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ya, kita belajar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Tuhan kita, ya, perhatikan statement ini. Tuhan kita, Bapa di surga, tidak pernah memaksa kita untuk mentaati, menuruti, melakukan firman-Nya. Nah, ini yang beda, maaf, dengan agama-agama lain. Ya, saya ulangi, ini konsep yang penting. Bapa di surga dan Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita, anak-anaknya, untuk mengikuti, mentaati apa yang Dia perintahkan. Beda dengan yang lain. Maka itu saya harus berkata kepada rekan-rekan saya para pendeta, jangan pernah nakut-nakuti orang, nakut-nakutin jemaat. Kalau tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, maka kamu begini, maka kamu begitu. Jangan. Maaf, apalagi yang sering khotbah tentang perpuluhan. Aduh, ancamannya ngeri sekali. Ada yang bilang terkutuk kalau nggak memberi perpuluhan. Ada yang bilang masuk neraka. Ada yang bilang bangkrut nanti usahamu. Woi, ngeri sekali. Bukan begitu Bapa kita di surga. Maka itu kita ingat, dari 12 murid itu ada 3 murid, kalau orang Jawa bilang, orang Jawa Tengah ini ya, nyeleneh. Tahu kata nyeleneh? Beda dengan yang lain, yaitu Petrus, Thomas, dan Yudas. Nah, 3 ini kan lain sendiri dibandingkan dengan 9. Betul tidak? Nah, ini loh masalahnya. Mereka kan dengar pelajaran atau khotbah yang sama. Kan tidak mungkin Tuhan Yesus ngajar 12 orang itu beda-beda topik. Capek. Yang diajarkan Tuhan Yesus sama. Dan tiap hari Tuhan Yesus ngajar sendiri, tidak pernah diwakilkan kepada orang lain atau guru yang lain. Coba renungkan ini. Diajar oleh guru yang sama, disampaikan ke pengajaran materi yang sama, didengar bersama-sama oleh 12 murid itu. Kenapa yang 3 bisa lain sendiri? Nah, ini dia. Bahkan ini di IG ada komen, ada pendeta yang bilang, nanti kalau nggak bayar 1/10, banyak pengeluaran tak terduga atau membengkak. Ini masih lumayan kalau cuma pengeluaran membengkak, tapi kutukannya itu yang menakutkan. Nah, Tuhan nggak begitu, jelas ya. Maka itu dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah memaksa kita ini mau mentaati atau tidak. Nah, celakanya saudara, saya ulangi, celakanya, yang menentukan nanti kita ini bagaimana, ini yang berbahaya. Bukan sekarang, tapi nanti.
Lah nantinya itu yang bahaya buat kita, karena kita tidak tahu kapan nanti itu terjadi buat kita. Tidak tahu. Nah, sama seperti sebagian besar saudara tahu, hari ini pun kami masih dalam suasana duka karena salah satu anak yang Tuhan berikan, saya didik sejak tahun awal 90-an, Tuhan panggil mendadak. Minggu pagi masih pelayanan, masih khotbah. Minggu yang lalu, jadi seminggu besok, di suatu desa kira-kira 74 km dari Nabire ke arah utara, ke arah selatan. Saudara, ternyata dalam perjalanan itu, nah kebetulan hari itu yang menemani anak-anak kami yang di asrama. Jadi nggak ada anak-anaknya. Biasanya anak-anak juga ikut kalau pelayanan ke desa itu, atau tim yang lain ikut. Tapi aneh, minggu kemarin ini masing-masing pada sibuk, sehingga dia pergi kira-kira dengan 5 atau 6 anak asrama. Nah ternyata dalam perjalanan pulang ke Nabire, anak-anak cerita, tapi setelah meninggal, aduh terlambat sekali. Mereka cerita bahwa bapak tadi berhenti sampai 5 kali di jalan. Ditanya kenapa, pusing. Nah mungkin di situ tekanan darahnya sudah tinggi. Nah tapi sampai rumah ya biasa-biasa saja, bahkan masih bisa sempat makan. Nah pas sore-sore dia lagi telepon dengan tim yang di Manokwari. Tiba-tiba dia menjerit. Nah langsung jatuh dari duduk itu dan Tuhan panggil. Nah ini loh, kita itu nggak tahu kapan nantinya, buat kita itu nggak tahu. Nah maka itu dalam Matius 7 ini kita melihat sekarang nggak kelihatan, tapi nanti kalau ada masalah, ada macam-macam yang dikatakan, ada banjir, ada hujan, ada macam-macam. Nah di situ kita ini baru tahu, kita ini murid yang benar, mendengarkan firman dengan baik dan melakukan, atau cuma mendengar saja. Jadi sekarang nggak kelihatan. Oh mungkin sekarang kelihatan bagus-bagus, manis-manis, aduh rohani sekali, hebat sekali. Mungkin kelihatan begitu. Maka itu saudara, fondasi atau dasar yang kita pelajari hari ini sangat penting untuk kita perhatikan. Tesnya bagaimana? Kita lihat sekarang 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 mulai ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 3 mulai ayat yang ke-10. Nah, ini jangan terjadi dalam hidup kita. Ya. Judulnya juga sama. Dasar dan bangunan. Judulnya dasar dan bangunan. Oke. Sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, ini ya, Mario bukan ayat 3 tapi ayat 10 Mario ya. Nah saudara perhatikan kalimat ini, tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah untuk membuktikan yang dibangun di atasnya itu apa dan jadinya bagaimana, ingat, ditentukan oleh fondasinya. Betul tidak? Nah, saudara, maka itu kita harus serius. Satu kali saya pernah baca ilustrasi. Itu sudah viral. Pasti saudara pun pernah baca itu.
Ya, begini. Ada seorang mandor tukang bangunan yang setia kepada bosnya. Setelah bekerja sekian tahun, maka waktunya mandor ini, kontraktor ini memensiunkan orang ini. Nah, begitu dia mau pensiun, tiba-tiba bosnya memberi pekerjaan. Dia minta, tolong ya, terakhir, sebelum kamu pensiun, bangunkan aku rumah. Aku nggak menentukan ya modelnya, gambarnya. Kamu yang menentukan. Nanti aku akan bayar kamu. Begitu. Ternyata karyawan ini, mandor ini kecewa. Bilang, bos ini kok nggak tahu diri. Sudah waktunya pensiun, suruh kerja lagi. Walaupun digaji, tapi kan ini sudah waktunya pensiun. Nah, tapi karena dia nggak enak, karena dia kerja sudah lama, dia tahu majikannya itu bagus, akhirnya dia kerja tidak sepenuh hati. Begitu selesai, si mandor ini serahkan kunci. Bosnya bilang, terima kasih. Ternyata kamu luar biasa menuruti apa yang aku minta. Nah, sekarang sebagai tanda terima kasihku, selama kamu kerja dengan aku, banyak pelanggan yang membangunkan rumahnya kepadaku. Gara-gara kamu, mereka puas. Saudara, begitu bos ini terima kunci rumah yang dikerjakan oleh mandor ini, rumah yang terakhir sebelum dia pensiun, betapa kagetnya mandor ini, dan dia lemas, dia pucat. Kenapa? Begini bosnya berkata, sebagai tanda terima kasihku kepadamu karena kamu sudah setia melayani aku. Dengar kalimat ini. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Begini kata bos itu. Saudara dengar kalimat ini. Sekarang ambil rumah ini. Aku berikan untuk kamu dan keluargamu setelah pensiun. Lah, kenapa dikasih rumah kok dia lemes, kok dia pucat? Saudara, ternyata dia nyesal dan tidak bisa diulangi lagi. Ternyata waktu dia bangun rumah itu, dia tidak bangun dengan baik, tidak diberi fondasi yang kuat, dia pakai material asal-asalan, dan gak ada yang baik bahan-bahan yang dia pakai. Aduh, waktu saya membaca kisah itu, saya berkata kepada Tuhan Yesus yang memanggil saya untuk menjadi rekan sekerjanya, Tuhan, mampukan aku sampai terakhir nanti aku tetap benar di hadapan Tuhan. Oh, kenapa ini? Saudara kira-kira sadar gak ilustrasi ini? Saya tidak tahu siapa yang buat ilustrasi ini. Tapi saya tanya kepada saudara, kira-kira ilustrasi itu bisa terjadi gak dengan hidup kita? Ini yang kita harus jaga-jaga dalam hidup kita. Maka itu saya katakan bahwa untuk menentukan, untuk mengetahui fondasi yang kita bangun dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga, itu fondasi sudah benar atau belum? Ternyata bukan sekarang ngelihatnya, tapi itu nanti. Ngeri ya. Saya lanjutkan 1 Korintus 3 ini, ayat 11 sekarang. Ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Lihat firman ini.
1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi inilah fondasinya, inilah dasarnya, itu Yesus Kristus. Saya ulangi lagi 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kata fondasi dalam hidup iman kita itu bisa macam-macam. Enggak hanya Tuhan Yesus Kristus. Oke, ini dari Jogja komen. Ada dasar uang, dasar tentang diri sendiri. Betul. Yang dari Jogja, Mario. Betul. Saudara, maka itu, nah kalau kita perhatikan firman ini, ternyata fondasi dalam hidup iman kita itu enggak harus Tuhan Yesus. Aduh, ngeri sekali. Ya, bisa fondasinya adalah ego kita. Wih, pelayananku hebat. Aduh, pelayananku begini. Maaf, ada toh orang-orang memuji-muji dirinya sendiri, dan dalam khotbahnya, dalam pengajarannya, walaupun pakai Alkitab. Ini yang berbahaya. Walaupun pakai Alkitab, ternyata kita bisa mengajar arah yang salah kalau fondasinya bukan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi menarik orang-orang yang mendengar pendeta itu ngajar ke dirinya sendiri. Ada yang mengajarkan pokoknya memberi persembahan, persepuluhan, pokoknya memberi. Jadi uang. Tidak sedikit di masa pandemik ini, gembala-gembala menelpon jemaat, menagih perpuluhannya. Saudara, mengerikan sekali. Yang diajarkan bukan tentang Tuhan Yesus. Ingat loh, walaupun pakai Alkitab. Nah, kembali ke 1 Korintus 3 ayat 12 sekarang. Ya. Maka itu kita harus hati-hati dalam hidup ini. Puji Tuhan, Mami Waren bisa hadir juga ya, mendengar ini. Ya. Saya ingin kembali sebentar ke ayat 11-nya. Ya. Harus fondasinya cuma satu. Tidak boleh dua, tidak boleh yang lain. Harus Tuhan Yesus. Ayat 11 saya baca lagi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke? Jadi kalau saudara dan saya tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus, dan berapa kali saya menyampaikan, jangan Yesus plus. Yesus plus minyak urapan, Yesus plus anggur perjamuan, Yesus plus banner ini, banner bendera ini, bendera itu. Tidak. Harus hanya Yesus Kristus. Tolong diperhatikan. Juga bukan uang. Bukan. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini? Jadi kita harus lihat, orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nggak ada yang tahu. Maka itu saya ulangi, untuk mengetahui apakah hidup kekristenan kita,
hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus sudah benar atau tidak dengan fondasi yang satu, yaitu Yesus Kristus. Ternyata penentuannya bukan sekarang, tapi nanti. Lihat ayat 13. Aduh, ini menakutkan ayat 13 ini. Sekali kelak, suatu saat nanti. Nah, itu nggak tahu kapan. Suatu saat nanti. Orang membangun di atas dasar. Suatu kali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ini yang saya takut. Saya harap saudara juga takut dengan firman ini. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Jadi cara ngetesnya, cara ngujinya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai rekan-rekan sekerjanya, kita ini mendengar firman, langsung melakukan, atau hanya mendengar saja. Ingat tadi Matius 7, uji oleh api itu. Izinkan saya memberi contoh ini. Dan biarlah semua kita, kalau ada di antara saudara baru bergabung hari ini belajar, jangan kaget. Adalah salah satu bentuk api yang Tuhan izinkan. Karena selama COVID-19 ini saudara, yang namanya gereja Tuhan, maaf jangan tersinggung, ya ini fakta. Tidak sedikit ini di kota-kota besar ya. Ya buat kami yang di Papua nggak berlaku lah apa yang saya katakan ini. Tapi di kota-kota besar di Pulau Jawa dan kota-kota besar saudara, itu sebelum COVID. Bahkan tidak sedikit para pemusik gereja besar loh ya. Ada yang komen di Facebook, ada yang ke gereja cari nasabah karena dia itu agen asuransi. Aduh, ini dari Salatiga. Nah, saudara, nggak semua memang. Bahkan tidak sedikit kalau saya Jumat sore, gue itu pakai baju apa, seragam apa, yang model apa, yang jasnya warna apa. Aduh, puji Tuhan. Anak saya dari Makassar, betul. COVID ini bentuk ujian yang luar biasa. Sekarang selama COVID sudah nggak ada lagi itu. Ingat waktu Natal yang lalu saya berkata, inilah Natal pertama selama sekian ratus tahun ada gereja. Yang gereja tidak sibuk seragam Natal. Waduh, biasanya kalau mau Natal saudara, toko kain laris, penjahit laris. Cuma menyampaikan ini. Dan banyak lagi ujian-ujian itu. Kami hamba-hamba Tuhan juga begitu diuji. Apakah selama COVID ini tetap semangat melayani? Apakah selama COVID ini tetap sungguh-sungguh? Ini api ujian itu. Dan banyak lagi yang lain. Belum lagi masalah keluarga. Bagaimana kita hamba-hamba Tuhan diuji model pelayanan kita. Bagaimana keadaan rumah tangga kita? Aman, bahagia, atau berantakan? Maaf, selama COVID ini kita melihat semua aspek. Bahkan saudara, ketika perekonomian morat-marit seperti ini, tidak sedikit baik keluarga hamba Tuhan, keluarga pelayan, keluarga jemaat, ekonomi turun
aduh, mengalami macam-macam. Gara-gara ekonomi, gara-gara uang yang tidak sebanyak sebelum Covid. Ini ujian semua. Nah, kita akan lihat api yang model apa yang ada, yang hadir di hidup kita. Api yang model apa? Coba lihat. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Yahweh akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Covid-19 bukan serius 100% api yang dimaksud di ayat ini. Tapi ini pendahuluan. Saya tidak tahu setelah Covid ini ada bentuk api apa lagi. Saya tidak tahu. Saudara, disinilah kita belajar. Oh, jadi yang dari Palembang, Agung keluar juga karena sinyalnya. Ya. Oke. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun terbakar. Oh. Maaf, ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Puji Tuhan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Oke Agung, kamu bisa pindah ke Facebook. Kalau di Zoom-nya ada gangguan. Oke, saudara yang di Zoom ada gangguan, bisa pindah ke IG atau ke Facebook. Ayat 15 dari berapa terjemahan. Ya, untuk kita membandingkan. 1 Korintus 3 ayat 15. Kita akan lihat berapa perbanding dari berapa terjemahan. Ayat. Jika pekerjaan orang itu terbakar habis, ia akan menderita kerugian. Meskipun demikian, ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi keadaannya seperti melewati api. BIS. Tetapi kalau pekerjaan orang terbakar, ia akan rugi. Ia sendiri akan selamat. Ya. Iki agak putus-putus. Oke. Ya, saya akan coba berusaha bicara lebih perlahan ya, nggak cepat. Saya ulangi BIS. Tetapi kalau pekerjaan orang terbakar, ia akan rugi. Ia sendiri akan selamat. Tetapi seperti orang yang lolos menerusi api. Wih, ngeri sekali kalau begitu. Nah, jadi saudara, apa yang kita kerjakan dalam bentuk apa saja yang namanya pelayanan, yang mengatakan melayani Tuhan, yang disebut pelayanan Tuhan, itu semua akan ditentukan oleh ujian itu. Jadi fondasinya baru tahu nanti dari apa. Maka itu jangan kita menunggu, ya, jangan kita menunggu sampai ujian itu datang. Jangan. Lebih baik dari sekarang kita betul-betul persiapkan hidup dengan benar untuk melakukan yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk itu. Taat pada Roh Kudus itu kuncinya. Bukan kita taat kepada siapa-siapa, tapi taat kepada Roh Kudus. Oke.
kita lihat bukti. Tadi di awal saya katakan bahwa Tuhan kita itu nggak pernah memaksa. Saya ulangi, Tuhan kita nggak pernah memaksa. Itu semua tergantung kita bagaimana di dalam melakukan kehendak Tuhan itu. Semuanya terserah kita. Kita lihat Yesaya 48. Yesaya 48. Ya. Yesaya 48 kita lihat ayat yang ke-19. Maaf, ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Stop sampai kalimat ini dulu. Sekiranya. Ayat seandainya. Ya. PS sekiranya. Ya. MILT sama sekiranya. Selebih kalau saja. Ya. AVB kalaulah engkau memperhatikan. Nah saudara bisa ngerti enggak? Sekiranya, seandainya, ya sekiranya engkau, kalau saja. Ini jelas bahwa Papa kita tidak pernah memaksa kita. Terserah kamu. Jadi terserah kita. Mau nggak kita memperhatikan perintah-perintahnya? Ya, yang lain sama memperhatikan. Jadi nggak dipaksa. Amplified, oke, saya baca. Oh, that you had hearkened to my commandments. Oh, itu terserah kamu. Bagaimana? Ya, saudara. Maka itu Tuhan itu nggak pernah memaksa. Terserah kita. Oh ini amplified ya. Oh, that you had paid attention to my commandments. Ya, jadi nggak memaksa. Nggak, you must. Nggak begitu. Jadi tergantung kita. Kita mau melakukan perintah-perintahnya atau tidak. Kita mau memperhatikan pengajarannya atau tidak. Itu semua tergantung kita. Tuhan tidak memaksa. Tapi aneh. Manusia itu kok senangnya dipaksa. Betul enggak? Jangan. Lebih baik kita punya inisiatif sendiri. Setelah kita mendengar. Maka itu di dalam kepemimpinan. Saudara, di dalam kepemimpinan, teori leadership itu sangat jelas untuk menilai seorang yang cepat menjadi orang hebat. Ya, ini dalam teori leadership kepemimpinan. Gampang sekali untuk menilai seseorang dalam hidupnya. Nanti orang ini akan cepat jadi atau tidak. Dengarkan teori ini. Dan ini diambil dari apa yang Tuhan tuliskan untuk kita. Seorang yang mau dipimpin, seorang anak buah atau karyawan lah ngomong begitu. Kalau sekali dapat perintah, lalu orang ini bisa ngerjakan selanjutnya dan hasilnya baik tanpa dapat perintah lagi, maka sebagai seorang pemimpin kita melihat, oh ini orang cepat berhasil, ini orang cepat. Karena nggak selalu, nggak sering, nggak terus menerus diperintah. Maka itu, kalau saudara seorang pemimpin dan saudara seorang gembala dan saudara punya anak buah atau jemaat atau punya karyawan, tidak melakukan apa-apa kalau tidak dapat perintah. Capek enggak mimpin seperti itu? Nah, seperti itu Papa dengan kita. Setelah kita tahu firman-Nya begini,
perintahnya begitu, aturannya begini. Lalu kita melakukan seterusnya, dan dengan pimpinan Roh Kudus kita mengembangkan semuanya itu. Percaya enggak? Papa senang melihat kita bisa berinisiatif sendiri. Asal semua tetap taat dengan peraturan itu. Maka itu Matius 7:24-27 tadi. Itu bukan paksaan. Maka itu Tuhan Yesus memberikan contoh. Ada dua macam orang, dua macam kelompok. Orang-orang yang suka mendengar firman-Ku. Mereka itu mau melakukan setelah mendengar atau tidak. Itu terserah. Dan yang membuktikan nanti ketika ada masalah, ada persoalan dalam hidup orang itu, bangunan imannya akan ketahuan. The message, ya. If you had listened all along to what I told you, jikalau engkau mau mendengarkan apa saja yang aku perintahkan kepadamu. Nah, bukan must atau have to. Terserah. Waduh, Tuhan, terima kasih. Maafkan saya. Ya, saya juga sering kali lupa. Maaf ya. Kalau saudara sudah membaca Yesaya 48 ayat 18 ini, kira-kira antara hamba-hamba Tuhan, pendeta termasuk saya, dengan Tuhan, maaf, siapa kira-kira yang lebih galak? Maaf ya. Nah, ini kita lihat Tuhan kita luar biasa. Semuanya terserah. Kita mau bagaimana? Oke, saya baca sampai selesai. Ayo An, jangan ditutup lagi. Ya, oh puji Tuhan. Yang dari Belanda mengakui lebih galak. Haleluya. Maaf. Oke, saya baca lengkapnya ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya lo ya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wih, luar biasa saudara. Kalau kita mentaati, sekiranya, seandainya, terserah kamu. Nah, jadi Tuhan gak pernah memaksa. Kalau kita sudah melihat fakta ini, sebetulnya berjalan dengan Tuhan. Jadi kalau sudah hidup seenak ini, seringan ini, ya, segampang ini, kan gak sulit. Berjalan bersama dengan Papa di surga itu gak sulit. Betul? Maka itu penting sekali saudara, kita mentaati, melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas kita. Jadi dalam hidup ini akan indah. Oke, terima kasih dari Belanda. Taat saja, nurut saja. Betul. Hasilnya mungkin sekarang kita tidak melihat, tapi kita tahu itu pasti saudara. Wih, luar biasa Tuhan kita. Kalau kita mau hidup melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, hidup ini sangat hebat sekali. Oke ya, kita lihat firman yang berikut, Lukas pasal 5. Nah, ini pertama kali kita belajar Petrus yang bernama Simon awalnya itu bertemu pertama kali dengan Tuhan Yesus. Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima.
ayat yang pertama. Lukas 5 mulai ayat 1. Judulnya indah. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ya. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Karena Tuhan Yesus mau mengajar. Nah, orang banyak ada di pinggir pantai. Dan itu lereng bukit. Nah, satu-satunya cara, dulu kan belum ada sound system, belum ada speaker, mikrofon, belum. Maka satu-satunya cara, Tuhan Yesus harus menjauh dari bukit itu. Dan kalau dia menjauh dari bukit itu, berarti dia harus mundur. Nah, mundurnya kan ke laut, ke air. Maka itu Tuhan Yesus perlu sarana. Oke ya? Maka itu saya baca lagi ayat 3 bagian terakhir. Lalu ia duduk dan duduk di atas perahu itu, maksudnya. Ia dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajar, ya, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara perhatikan, ini perjumpaan pertama kali seorang yang nantinya bernama Petrus, yang kita lihat dalam perjalanan sejarah gereja. Petrus ini tokoh yang luar biasa. Nah, perjumpaannya di Lukas 5 ini. Dan perkataan Tuhan Yesus yang pertama itu di ayat yang keempat. Setelah Yesus selesai berbicara atau mengajar, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini perjumpaan pertama kali. Dan perjumpaan pertama kali justru dalam sebuah perintah. Tebarkan jalamu di tempat yang agak dalam. Tapi masalahnya, ini loh. Kalau kita belajar kata sekiranya, kita melihat peristiwa ini. Ternyata nggak mudah untuk nurut itu. Ya, saya ulangi, ternyata tidak mudah untuk taat. Selalu ada, bantahan, ada argumentasi antara kita dengan Tuhan. Nah, di sini kita lihat bedanya bedanya Simon dengan Abram. Bedanya Simon dengan Maria. Sama. Ya, ketiga saudara kita ini sama. Simon mendapat firman, tebarkan jalamu ke tempat agak dalam. Maria mendengar firman, kamu akan mengandung padahal belum menikah. Ya, Abram dengar firman juga, pergilah kamu. Nah, bedanya Abram langsung nurut, nggak dipaksa. Maria lebih gila lagi. Tahu akibat ketaatan dia, hamil sebelum menikah, mati dirajam batu, dilempari batu. Nggak bisa bayangkan kalau ada hukuman itu berlaku zaman sekarang. Tapi dia nurut dan dia berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Wih, berani mati ini anak. Tapi Simon bantah. Walaupun nurut. Lihat ayat 5. Simon menjawab, Guru,
Jawabannya keren. Guru. Nah, dalam bahasa Jawa, guru itu ternyata kepanjangan dari dua kata. Guru, bahasa Jawa ya. Digugu lan ditiru. Digugu itu dituruti, ditaati. Lan itu dan. Lan ditiru. Dan ditiru, diikuti. Simon manggilnya betul guru. Tapi yang dilakukannya nggak digugu dan nggak ditiru. Karena dia bantah. Begini, guru. Nah, manggilnya guru. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Diperintah malah jawab. Ingat tadi saya beri ilustrasi teori leadership. Kalau seorang pemimpin melihat anak buahnya yang dipimpin nggak banyak bantah, nggak banyak argumentasi, dapat perintah dilakukan, bahkan setelah itu nggak ada perintah berikut, tapi dia bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Wow, gurunya, pemimpinnya pasti senang. Nah, Simon ini aneh, guru, tapi nggak nurut. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi, nah ini loh, tapinya ini nggak enak. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jangan saudara melihat ini hal positif. Tidak, ini negatif. Karena penekanannya kepada kalimat tetapi, karena engkau menyuruhnya. Saudara, di dalam bahasa apa saja, sebuah kalimat lalu diputus dengan kata tetapi, but, ya, perhatikan, di dalam bahasa apa saja, coba renungkan. Nah, Simon seperti itu. Walaupun dia manggil Yesus itu guru, tapi ada tapinya. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Oh, ini negatif loh saudara. Ayat Simon menjawab, guru, kami bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi sama, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala ini. PS, Bapak Guru, jawab Simon, sepanjang malam kami bekerja keras, jerih lelah sepanjang malam, kami tidak memperoleh apapun. Tetapi karena perkataanmu, ya sama. Akan tetapi karena Tuhan yang menyuruh, tetapi karena kata-kata engkau itu, nah semuanya sama. Ada kata-kata tetapi. Nah saudara, untuk itu kita harus belajar baik-baik. Ya, tetapinya itu loh. Ya, ayo kita belajar. Apa sih maksud Simon mengatakan tetapi? Saudara bayangkan. Ngerti nggak kata tetapi ini? Coba renungkan. Tuhan Yesus itu kan tukang kayu. Oke, ini dari Amplified. Simon replied, Master. Dia manggilnya Tuan, Master, Tuan. We work hard all night to the point of exhaustion. Sudah sampai lelah, capek, nggak bisa apa-apa. And caught nothing in our nest. But, nah ini ada kata, but at your word, atas perintahmu, I will do as you say. Kelihatannya bagus. Tapi begini kata tetapi itu saudara. Yesus itu tukang kayu.
Sejak masih kecil Tuhan Yesus sudah ikut Yusuf, bapaknya yang tukang kayu. Dan dia sudah expert, ahli tukang kayu. Simon sama, expert, ahli nelayan. Sebab sejak kecil dia sudah ikut orang tuanya sebagai nelayan di Danau Galilea. Dua-dua sama-sama ahli. Tapi jurusannya beda. Yang satu tukang kayu, yang satu nelayan. Coba renungkan. Itu logikanya sama seperti tukang emas nasihati tukang batu. Jadi apa itu? Sama seperti tukang jahit nasihatin tukang las. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nggak nyambung. Maka itu Simon berkata, bilang bahwa jangan pakai kata tetapi, better pakai kata dan. Betul, lebih baik pakai kata dan. Jadi kesimpulan Dilkaraji adalah kata tetapi itu outputnya negatif. Betul, memang begitu. Nah, saudara, ini loh masalahnya. Maaf ya, ini kurang ajarnya Simon itu. Kami ini sudah semalam-malaman mengaduk-ngaduk danau ini istilahnya. Seekor anak ikan pun kami nggak dapat. Ini sudah setengah hari, ya sudah siang itu. Mana bisa nangkap ikan? Apalagi kau itu tukang kayu, nggak ada pengalaman dengan air atau dengan penangkap ikan. Aku yang pengalaman dari kecil. Gini, tetapi karena engkau menyuruhnya, ya udah aku lakukan. Maksudnya ini loh kurang ajarnya Simon. Maksudnya, jadi ingat ya, kalau sampai aku nggak dapat apa-apa, jangan salahkan aku. Tetapi karena engkau yang menyuruh. Saudara, kurang ajar nggak Simon ini? Ini kalau saya Yesus model saya, langsung saya tiup danau itu supaya perahunya terbalik dan dia tenggelam. Maaf. Ajar betul. Ya, kalau orang Jawa bilang meleh-melehaki. Nah ini sulit ya, bahasa Indonesia apa ya? Apa jelek kata-kata ini? Ya udah, karena engkau yang menyuruh loh. Jadi kalau aku nggak dapat apa-apa, jangan salahkan aku, karena engkau yang nyuruh. Coba bayangkan. Aduh, sabarnya Tuhan Yesus itu. Ya toh seringkali kita ini nggak sabaran. Ayo kita belajar. Toh begitu mujizat tetap terjadi. Mereka dapat ikan banyak sekali, saudara. Hebat Tuhan kita. Jadi hari ini ayo. Ingat pada akhir hidupnya memang tidak tercatat di Alkitab, tetapi tercatat dalam sejarah gereja. Di akhir hidupnya Petrus sempat menyangka lagi. Ya ini sejarah, di Alkitab tidak ada. Ketika dia harus lari dari kota Roma karena dibakar kota Roma. Tapi yang dituduh murid-murid Tuhan Yesus, Simon ketakutan. Oh, ada yang komen di Facebook dari Salatiga. Selama ini berpikir kalimat Simon itu positif. Bukti bahwa dia cepat taat pada perintah Tuhan. Ternyata tidak. Dia meragukan. Maka itu kata tetapi itu penting. Tapi puji Tuhan, Petrus tetap bertobat. Setelah dia melarikan diri dalam sejarah ya, di perjalanan dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam penglihatan. Akhirnya dia balik lagi ke Roma. Dan sejarah gereja mencatat dia ditangkap, dihukum mati salib. Terus dia minta kepada kaisar, jangan aku disalib seperti Tuanku, biar kepalaku yang dibawa. Itu sejarah. Jadi ngeri. Puji Tuhan dia bertobat. Jadi saudara, kita harus belajar mulai hari ini ya. Sekiranya engkau, mari kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya.
Jangan kita cuma mendengar tapi tidak melakukan. Nanti kalau ada badai, ada ujian, ada api, ada apa, bangunan iman kita runtuh. Aduh, sedih sekali. Biarlah kita tetap setia sampai ke akhir. Ya, tidak gugur di tengah jalan, tapi sungguh-sungguh taat sampai ke akhir. Inilah firman yang Tuhan inginkan. Ayat terakhir dari Wahyu pasal yang ke-13. Ya, Wahyu pasal 13. Ini ayat yang terakhir supaya kita tetap taat dan setia sampai ke akhir hidup kita. Wahyu 14 ayat yang ke-12 saya akan baca. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Yang penting di sini itulah ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Saya baca ayatnya, inilah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara perintah Tuhan dan iman mereka di dalam Yesus. Oke. Dalam hal ini umat Tuhan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan dan setia kepada Yesus perlu menjadi tabah. Puji Tuhan. Jadi setia sampai ke akhir, taat. Terus kita belajar. Jadi supaya bangunan rumah iman kita tidak roboh ketika ujian itu datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman.